Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Azizah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Islam Blitar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kinerja dan juga budaya organisasi. Pertama-tama, kita perlu ketahui dulu apa sih kinerja itu. Jadi, kinerja adalah ukuran dari suatu hasil. Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja merupakan serangkaian dari kegiatan yang menggambarkan sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya dalam bentuk akuntabilitas publik, baik itu berupa keberhasilan maupun dengan kekurangan yang terjadi. Kemudian, untuk mengukur suatu kinerja dapat dilakukan dengan memperlihatkan faktor-faktor prestasi. Misalnya, nomor 1 adalah mutu kerja. Mutu kerja ini meliputi ketepatan, keterampilan, ketelitian, dan juga keterampilan. Nomor 2 adalah kualitas kerja. Kualitas kerja ini meliputi keluasan tugas, kecepatan menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Nomor 3 adalah ketangguhan. Ketangguhan ini meliputi mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu, dan juga kehadiran. Nomor 4 adalah sikap. Sikap ini terdiri dari terhadap perubahan dan juga kerjasama. Kinerja dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang berada di tingkat imbalan, keterampilan, kemampuan, dan juga sifat-sifat individu. Kinerja juga merupakan fungsi dari kecakapan atau kepandaian dan motivasi. Dengan demikian, kinerja seseorang dapat dipandang sebagai pengaruh dari kemampuan dan juga motivasinya dalam melakukan suatu tugas. Nah, kinerja ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor situasional selain usaha dan perilaku pegawai serta keterampilan dan juga kemampuan dari pegawai tersebut. Jadi secara utuh, tujuan dari manajemen kinerja dimaksudkan untuk menumbuhkan suatu budaya kerja di mana setiap individu dan kelompok bertanggung jawab atas keberlangsungan peningkatan proses bisnis atau core business dan peningkatan keterampilan serta kontribusi dari pekerjaannya. Fungsi dan tujuan manajemen kinerja secara spesifik mencakup antara lain: yang pertama adalah meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi, komitmen staf atau karyawan. Yang ketiga adalah memungkinkan suatu individu meningkatkan kompetensi untuk menguntungkan individu dan juga organisasi. Yang seterusnya adalah terciptanya hubungan kinerja internal organisasi secara kondusif. Kemudian adalah memberikan acuan kerja untuk kesepakatan sasaran target dan standar kinerja sehingga terjadi kesepahaman untuk mencapai sasaran dari kerja. Kemudian ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah sebuah sistem atau makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan dari suatu organisasi dari organisasi yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita definisikan bahwa organisasi adalah nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan juga norma-norma yang telah disepakati dan juga telah ditentukan oleh sekelompok orang. Kemudian, corporate culture atau budaya dari perusahaan memiliki peran yang besar bagi suatu organisasi. Tujuannya adalah agar mereka bisa melakukan kolaborasi yang berinovasi yang baik serta tujuan dapat terrealisasi. Kemudian ada lagi contoh-contoh dari budaya organisasi. Yang pertama adalah terus berinovasi dan berani mengambil resiko.
Yang kedua adalah cermat dan detail dalam memperhatikan berbagai hal. Yang ketiga adalah berorientasi pada hasil yang berkualitas. Keempat adalah berorientasi pada semua orang yang melibatkan karyawan agar semakin lebih produktif. Setelah itu, apa sih budaya-budaya perusahaan yang baik itu seperti apa? Budaya perusahaan yang baik itu membangkitkan semangat berperilaku dalam bekerja agar semakin baik. Yang kedua adalah resistensi yang kuat terhadap tantangan eksternal dan juga internal. Nah, budaya organisasi ini meliputi hal-hal inovasi dan keberanian dalam mengambil suatu resiko, perhatian dalam hal rinci, dan kemudian ada orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan juga stabilitas. Nah, dari penjelasan tadi terkait kinerja dan juga budaya organisasi, kalian sudah paham apa belum bagaimana cara mengimplementasikannya? Kalau belum, simak video yang satu. Itu tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Dadah!